Dan beberapa hari satu bulan ini kita aktif mendatangi UMKM di Sidimpuan. Itu ada hal-hal yang kita temukan itu di luar dugaan. Misalkan kita menemukan produksi keripik sambal yang mengolah 200 kg per hari non-stop tanpa henti. Itu sangat mengejutkan kita. Yang dijual itu yang satu bungkus itu isinya 24 bungkus yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil yang jual di warung 1000 itu dia bisa produksi 200 kilo per hari. Iya, karyawannya bisa lebih dari 10 orang dan terus produksi. Setelah kita tanya, mereka kirimnya itu ke Pekanbaru, ke Batam, sama Sibuan ya, dan Medan dan Bakatoru. Itu kita lihat masih produksi yang sangat sederhana. Istilahnya packagingnya juga biasa-biasa, yang dijual di warung-warung. Ini pun bisa kita angkat ya, kita angkat produksinya menjadi yang lebih premium lah, atau kualitasnya lebih bagus itu. Selain itu kita ada juga ketemu pelaku ekonomi kreatif. Itu masih anak muda, namanya Iwan Linal di Siregar, kebetulan Siregar juga. Dia baru 1 tahun menjual produk-produk kapsel di Sidimpuan itu. Ini untuk sambal yang 200 kilo per hari. Dia bisa punya omset di Sidimpuan menjual produk-produk keripik salad, trampolin, alame, bisa sampai 300 juta lebih per bulan. Sehari-hari dia packing 100 lebih. Nah ini dia keripik sambal itu. Ini di daerah Sabungan Sipabangun ya. Daerah Sabungan Sipabangun arah ke Sitaratur kalau nggak salah. Dia udah menggeluti keripik sambal ini sekitar 10 tahun ya. Dan baru 2 tahun terakhir ini penjualan meningkat setelah dia main di TikTok. Jadi yang membeli ini juga, bahkan anak-anak kos kadang suka beli. Anak kos misalkan di Pulau Jawa atau di Riau, beli 1 bungkus nanti dia makan ambil 1. Itu jadi kita kira warung aja. Ternyata anak kos itu banyak beli apa ini. Nah ini pekerjaannya semua ibu-ibu. Nah ini yang perlu ditingkatkan ya, misalkan dari segi lokasi itu kan masih belum higienis ya. Nah ini yang perlu kita bina ke depan agar mereka mempunyai produksi yang berkualitas. Ini memang masih sangat sederhana. Ada lagi yang tadi anak muda ini bisa dikatakan ekonomi kreatif yang aneh. Nah ini keripik sambal Cak Bulang. Jadi ibunya ini di Kampung Darat ini. Ibunya ini bisa membuat keripik sambal. Nah si Rinal ini pernah bekerja di Shopee selama 3 tahun. Kebetulan dia bidangnya analis pasar, sehingga dia tahu persis bagaimana pasarnya yang bisa dia tembus ya. Dan kebetulan dia juga sarjana jurnalistik. Jadi ngomongnya juga pintar dia. Nah ini omsetnya 300 juta lebih per bulan dengan pengalaman 1 tahun. Nah ini kalau saya lihat di gudang sampingnya itu 100 kardus lebih setiap hari yang harus dia kirim. Saya tanya, ini kemana aja deh dikirimnya? Apa ke Sumatera Utara? Enggak. Sumatera Utara justru ada 10%. 90% itu keluar Sumatera Utara. Kebanyakan Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bahkan. Nah ini yang seperti ini yang dijual. Jadi ternyata sekarang ini orang suka dengan makanan-makanan yang otentik, yang jadul gitu. Jadi nah ini. Dan di ini sekarang ini kami udah rekrut juga untuk memberi pelatihan-pelatihan bagaimana menjalankan menjual barang secara online.
Jadi ini juga masuk sekarang ini masuk ke tim kita karena sejak bulan lalu kita mendirikan UMKM Center Andi Romanto di sini buat UMKM Center, di mana UMKM Center ini sebagai solusi untuk para UMKM apa persoalan mereka. Misalkan di NIB belum ada, kita bisa bantu, bahkan PJLP belum ada atau halalnya, kita bisa arahkan juga bagaimana mengurusnya, termasuk packagingnya kalau masih kurang bagus kita bantu. Jadi itu yang kita lakukan. Ini yang kedua, ada dia buat namanya keripik sambal capula. Nah ada satu lagi nih yang mungkin kita sering lihat ini kalau kita dari batas Sidimpuan mau persahakan habis Flamboyan sebelah kanan ada dulu kecil tuh warung-warung kecil. Kami dulu pernah ketemu sama Ibu Uma hari ini sekitar 8 tahun lalu kami pernah ngobrol-ngobrol dan bonus Arab juga menjual produknya dia ini alami ini. Dia konsep jual di warungnya gitu. Jadi dia 400 bungkus per hari dijual 15.000 kali 400 6 juta satu bulan 180 juta itu baru dari alamnya aja. Katanya kalau lebaran gimana itu? Kalau lebaran nggak sanggup kita. Saya hanya sanggup 1.200 bungkus. 1.200 bungkus. Nah ini dia. Jadi yang beli nih yang lewat. Jadi 1.200 bungkus jadi 18 juta. Ya. Jadi itu baru alamnya aja. Yang lain titipan-titipan banyak juga. Bahkan katanya bonus sarapannya banyak nanya tuh di sini tuh, ya udah tahun lebaran nanti kita sediain. Jadi inilah yang sangat menggembirakan kalau saya bilang ya, menggembirakan di Sidimpuan itu ternyata ada UMKM yang ternyata kita bisa jual ke luar dari Sidimpuan. Memang kita harus cari pasar. Kalau di Sidimpuan mungkin pasarnya udah terbatas, tapi kita harus tembus. Misalkan ke Pekanbaru atau ke Sumatera Barat atau ke Medan, yang penting kita buat produk yang bisa bersaing. Nah di Sidimpuan itu sekarang ini keripik kita itu kalah juga dari Sumatera Barat itu masuk keripik Sande ya, itu masuk. Terus beteng-beteng itu banyak itu di Sidimpuan. Beteng-beteng kita kalah. Padahal kita punya bagus, enak, cuma memang biaya produksinya masih mahal. Ubinya kadang-kadang ada, kadang enggak. Ubi. Jadi keripik sambal juga gitu. Ubi itu ternyata petaninya itu nggak banyak, karena yang beli juga mungkin tertentu. Makanya pengrajin seperti tadi keripik sambal yang bisa 200 kilo itu udah punya orang yang langsung antar ke dia. Kalau di pasar nggak ada. Jadi bisa kita simpulkan memang ya harus diurus dari mulai petaninya, ya kan, pengrajinnya itu harus ada jaminan ya. Nah kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Irsan, kebetulan beberapa hari ini sering di sini juga kita ngobrol, ya itu persoalannya. Misalkan kalau jagung petaninya atau mau buat kolam ikan mas, ini pasarnya kalau adanya sewaktu-waktu ya pasarnya nggak ada, orang nggak mau jual kalau nggak ada terus-menerus gitu ya. Nah ini jadi ubi itu juga persoalannya begitu. Padahal untuk buat beteng-beteng itu biar harganya bagus kan harus sekaligus banyak, bahannya selalu ada. Jadi itulah sekilas kegiatan kami di Padang Sidimpuan. Saya dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pada saat Rusdi minta bertemu saya ke Sidimpuan, saya bilang, kamu jangan mau terima proyek dari bupati, dari kota saya bilang. Jangan kamu makan dari proyek saya bilang. Bagaimana kamu orang bisnis, bagaimana kita membangun Sidimpuan itu dari aspek bisnis. Kamu orang bisnis. Tahun kedua, dibilang sama saya jangan lagi. Sekarang kau pikir untung ruginya, kamu lepaskan Jakarta, kamu ke Sidimpuan, dan juga mana yang paling untung kan? Ingat konstituenmu jangan ditinggalkan. Nah ini pun untuk agenda hari ini. Saya kebetulan udah 6 tahun jadi juri
independen pengadaan atau pembangunan daerah di Indonesia. Kita perbandingkan mana daerah itu yang saya lihat. Jadi kalau kepala daerah dia masuk, dia tidak ubah aparat di situ, atau dia tidak bikin bagaimana cara supaya mereka menjadi lebih inovatif lah di dalam perencanaan, hasilnya nanti akan sama. Satu. Belum lagi yang kedua, sumbangan pemerintah, belanja pemerintah terhadap perekonomian itu nggak lebih dari 10-15%. Yang dibilang tadi mampu tuh, nggak bisa kita harap PPD atau PAD itu paling pol 15%, Pak. Ya. 55% apa? Belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga itu apa? Terkait tadi. Sisanya yang 35%, disitulah investasi dan lain-lainnya. Jadi yang paling harus kita tekankan sebagai pemerintah, mudah-mudahan nanti Bang Ali terpilih, ya, meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli ataupun produktivitas daripada perusahaan harus terus, karena mereka udah punya kemampuan. Ya. Tapi kalau UMKM ini, ya kan, ya di situ kuncinya. 99% kan ekonomi itu dari UMKM. Mikronya itu hampir 100%. Ya, jadi yang besar bisa kita bilang kurang dari 1%. Makanya Bank Indonesia pun satu minggu itu menangani UMKM, Bang. Yang waktu festival oleh-oleh ya, kita disupport sama BI Residual kan, itu salah satunya. Karena transaksi UMKM itu memang fungsi mereka, sistem pembayaran. Gitu ya. Jadi kuncinya tadi adalah nanti aparat itu harus dibenahi lah, yang mudah lah yang di situ. Jadi bukan transaksional, siapa yang bayar jadi kepala dinas, jangan. Ya, kalau memang terpilih, ambil yang betul-betul cakap di situ, walaupun angkanya masih kurang, PLT sedikit, tapi dia bisa mengubah banyak hal. Jadi kalau pesan saya, siapapun nanti yang terpilih, UMKM itu banyak lah belajar di lapangan. Di lapangan itu masih banyak yang belum kita garap. Apakah itu misalnya di sosokan sana, dia itu kulit manis itu. Terutama ya, kalau bisa aku nanti ya mungkin belajar dari Bang Hermanto lah. Kalau bisa ya, selama ini kan si Dimpoen itu cuma mengandalkan pasarnya Medan dan Padang. Kenapa kita tidak go internasional? Saya rasa kalau kita go internasional nggak di main-mainin tengkulak kita itu di apa? Kasihan itu siapa? Si pengumpul masyarakat pengumpul itu ya. Itu Sumatera Utara. Kalau kita lihat potensi Kemenyan aja. Potensi Kemenyan mungkin Bang Hermanto yang banyak valid datanya itu kan. Itu 2.000-an ton per tahun itu. Di tingkat petani, dimain-mainin aja itu. Jadi kalau dia nanti siapapun mudah-mudahan dibuat terpilih, tolong rakyatnya diperhatikan. Sejahterakan itu rakyat. Turun ke lapangan, belajarlah dari lapangan. Nah, saya perhatikan gini. Suatu daerah itu bisa berkembang kalau memang visi misi pemimpinnya itu kuat dan punya program-program untuk melaksanakannya. Nah, mungkin saya cerita lagi mengenai Bank Mandiri. Bank Mandiri kan kita bank pemerintah yang satu sekolah, tidak ada saingan dan sebagainya. Masuk bank-bank asing terpaksa bersaing gitu kan. Apa yang dilakukan waktu itu? Itulah seperti yang tadi. Ada program-program yang inovatif sehingga bank itu juga bisa bersaing dengannya. Jadi gini, Bang Adi yang sampaikan, seandainya nanti terpilih atau tidak terpilih, UMKM itu bisa kita kembangkan dengan inovasi-inovasi yang terbaik lah. Pastilah ada kekurangan, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Jadi kelebihan inilah kita genjot supaya
Kebetulan kemarin saya mengikuti ada seminar tentang otonomi daerah, Bang. Jadi sekarang sudah 337 atau 347 yang sudah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, waktu itu kemarin itu yang hadir adalah salah satu direktur di bawah Ditjen Oda menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada pembukaan moratorium. Nah, jadi saya ketemu sama kawan-kawan yang peneliti. Saya kebetulan sekarang kan di BRIN, Pak, nggak di Kementerian Keuangan. Jadi bagusnya kita mulai siap-siap lagi untuk persiapan daerah otonomi baru Sumatera Tenggara, yang sebelumnya dulu Profesor menjadi salah satu tim riset kita dulu sama Faisal Basri, tapi sayangnya Bang Herman tidak setuju untuk penelitian update gitu ya, update data. Nah, menurut saya ini juga salah satu poin di dalam surat dari Presiden SBY kepada DPR waktu itu, jawaban dari Presiden bahwa ibu kotanya itu Padang Sidempuan. Tapi di mana Padang Sidempuan itu hingga saat ini juga kita tidak tahu. Nah, waktu itu kita berharap bekas tanahnya PT PEN 4. Nah, yang sekarang dipakai oleh terminal kalau nggak salah. Nah, coba kita datangin Kementerian BUMN waktu itu, masih di tempat mereka itu izinnya, karena PT PEN 4 sudah menyerahkan kepada pemerintah lagi, dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai perwakilan pemerintah. Jadi kalau bisa sebetulnya itu satu poin kalau memang menjadi yang akan dilakukan untuk kepemimpinan periode 2024-2029. Kita lihat misalnya terminal lah, benchmarking misalnya Cirebon misalnya ada pusat batik semacam itu. Jadi dan itu sebenarnya secara struktural juga bisa didukung oleh misalnya pelaku perbankan misalnya. Perbankan juga bisa masuk ke sana dan Pemda lah sebenarnya sebagai motornya. Jangan seperti selama ini UMKM itu dibiarkan sendiri dan mereka berjuang sendiri. Itu sebenarnya pendekatannya kita misalnya mengenai pendekatan tata ruangnya dalam perencanaan tata ruang dari satu itu hal yang demikian. Yang disampaikan Bang Ali itu bagus, kita tinggal membuat sebuah ekosistem per produk. Tadi ada ekosistem dodol misalnya, bagus ya ekosistemnya. Jadi nanti kalau Bang Ali terpilih, insya Allah Abang inventarisir aja tahun ini mau berapa item, ya tahun ini mau berapa item. Nggak mungkin dalam 1 tahun semuanya selesai. Jadi tetapkan skala prioritas buat 10 item aja udah keren. Ya. Misalnya dodol selesai, keren. Apalagi sambal taruma selesai, apalagi tenun selesai. Begini pertanyaan, dan itu akan hasilnya luar biasa. Yang terakhir, jangan sungkan untuk bull session. Kalau itu ngomong di warung kopi, ajak stakeholder, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Saya pernah sharing, dulu saya pernah di Bogor, itu setiap bulan sama DPRD Bogor kita diundang hanya untuk bull session. Ya pertanyaannya basic, kita mau bikin apa di Kota Bogor? Ya, titiknya di mana? Itu tambah beban dan low cost. Ya, dari bull session itu akhirnya tadi Pak Mahmud cerita, BI itu punya ini. Nah itu bisa ditindaklanjutin. Siapa lagi punya cerita? Ya kan? Prof tadi mengatakan harus ada perencanaan, inovasi, sama kinerja. Oh itu sesuatu, oke. Perencanaan seperti apa? Orangnya siapa dan sebagainya. Jadi jangan sungkan untuk kalau nanti akan terpilih, insya Allah
ajak stakeholder siapapun. Bahkan jangan-jangan mohon maaf, dia bukan orang selingkuhan, mungkin orang dari Ambon sana, kebutuhan tidak di selingkuhan, terinspirasi yang bagus di Ambon dibawa ke selingkuhan, terinspirasi yang bagus di Kalimantan dibawa ke selingkuhan. Jadi yang muncul ke permukaan itu yang bagus dan bermanfaat buat masyarakat, khususnya cita-citanya UMKM. Satu lagi penegasan saja bahwa masyarakat kita ini kan selalu ada mengatakan bahwa masyarakatnya yang salah, masyarakatnya yang belum mau maju gitu kan. Selalu saya banyak mendengar seperti itu gitu. Tapi bagi saya masyarakat itu nggak salah, nggak ada yang salah dengan masyarakat. Yang bertanggung jawab itu pemimpin. Apa yang terjadi di masyarakat, baik itu pola pikir, paradigma, peradaban, itu tanggung jawabnya pemimpin. Gitu. Jadi jangan selalu kita menyalahkan masyarakat. Nah, jadi harapan saya, ya inilah langkah besar gitu loh. Artinya kalau ini sukses, mudah-mudahan jadi sebuah hal yang pertama atau sebagai pionir bahwa pemimpin itu ya harus perang program gitu, harus adu gagasan gitu kan. Jadi bukan melulu soal uang dan uang. Jadi saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Uda Ali diberikan kesempatan ya, untuk membangun kampung halaman dengan potensi-potensi yang ada di Padang Sidimpuan. Saya pernah terinspirasi Bang waktu saya pakai Bang Mahmud tadi ke Pontianak. Jadi saya sempat kaget pada saat itu malam hari Bang. Tiba-tiba masyarakat itu keluar dari rumah Bang. Keluar dari rumah untuk minum kopi Bang. Saya penasaran baik dari kalangan remaja, dewasa, bahkan orang tua itu keluar dari rumah. Saya cukup penasaran, akhirnya saya tanya, ini kenapa masyarakat pada keluar untuk minum kopi? Nah ternyata budaya ini yang mereka gunakan, budaya minum kopi di malam hari. Akhirnya dengan budaya minum kopi ini yang digagas mereka, akhirnya industri kopi di sana pun akhirnya bisa lebih maju. Ya mungkin itu sebagai brainstorming ataupun komparasi dari daerah lain Bang. Kita bangga, beliau berani, ya, karena untuk berani itu aja sudah hari ini orang berani tampil di depan itu langka. Karena pepatah Cina mengatakan tidak berani berjalan di depan selamanya kau jadi orang kecil. Jadi beliau udah berani tampil di depan, insya Allah nanti akan jadi orang besar. Terkait dengan hal tadi, hubungan program pengembangan sumber daya termasuk UMKM tadi, itu menjadi isu penting bukan hanya kepada Sidimpuan tapi bangsa kita ini sekarang berada di sini. Saya kira nanti ke depan kalau insya Allah ini terpilih atau tidak terpilih, ya tidak pernah pada semangat itu. Insya Allah nanti kita tetap istiqomah menggagas, mengembangkan program-program yang bisa mengangkat harkat dan martabat ekonomi masyarakat di Padang Sidimpuan khususnya dan Tapansel pada umumnya. Karena sejauh ini begitu banyak orang berhasil dari Bonapasong ini, saya kira tidak ada satupun yang merupakan tanah kelahirannya atau di mana dia dibesarkan. Kita semua peduli dengan itu. Paling tidak saya kira nanti ke depan itu ada dua hal penting bagaimana kita mendukung pengembangan sumber daya manusia. Saya paling tidak 17 tahun saya berkarir ya di bidang pengembangan sumber daya manusia di Menko Kesra sampai Menko PMK hari ini. Masalah terbesar kita memang ada di situ. Kita selalu menjanjikan lapangan kerja, tetapi mindset masyarakat lapangan kerja itu adalah orang upahan. Hari ini tidak itu lagi mindsetnya bagaimana orang punya keterampilan dan bisa menghasilkan uang. Beberapa kesempatan saya sering berdiskusi termasuk dengan Kiman ya, dan juga sedang menggagas juga pengembangan pelatihan vokasi. Saya kira itu yang paling penting dan sumber daya pendukungnya banyak. Pemerintah sudah menyiapkan program-program yang cukup masif, tapi kita belum mengambil bagian di dalam
program itu. Nah, misalnya seperti program prakerja. Prakerja itu kan tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi diberikan dalam bentuk pelatihan. Tapi lembaga-lembaga yang mau tampil sebagai penyelenggaranya tidak ada. Nah, untuk melengkapi itu kemudian pemerintah menerbitkan peraturan presiden tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, dan sampai hari ini baru sedikit yang memanfaatkan itu. Kalau misalnya nanti Bang Ali juga maju dan terjun, jangan dilupakan gadget ini gitu ya, karena Pilpres kemarin kita udah belajar gitu ya, karena populasi mereka juga besar ya. Jadi apa yang mereka inginkan, bagaimana pola pikir mereka ya, mereka sebenarnya nggak mau diribet-ribetkan gitu loh. Makanya saya kadang-kadang juga belajar gitu, sebagai dosen, sebagai pendidik juga, jangan-jangan yang kita sampaikan nggak nyampe, bukan itu yang mereka mau gitu ya. Nah, jadi ini makanya saya kira penting juga itu ya. Frekuensinya udah beda. Frekuensinya beda Bang. Dan terakhir kami kemarin membuat festival kerupuk sambal. Ini kami batasi hanya 30 peserta agar penjurinya juri itu nggak ini kalau jurinya isi bapak semua itu. Alhamdulillah itu mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat dan juara-juara keripik sambal itu udah ikut semua di kita itu. Dan herannya lagi ternyata juaranya hampir semua dari Kampung Dare. Jadi memang Kampung Dare itu tempat industri. Ya, jadi ini menarik juga. Bisa aja kita buat memang di situ khusus untuk apa namanya? Nanti alamnya di mana? Iya, bukan keripik sambal. Karena kan variannya ada. Kami ketemu juga keripik sambal rasa balaka, ada juga. Di sini bukan waktu kemudian ini ada keripik sambal rasa jeruk, ada keripik sambal rasa apa yang dari Toba itu bumbu itu andaliman, ada keripik sambal rasa andaliman. Jadi hal inilah yang sangat menarik yang memang perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa bersaing. Di lokal Sebimbo juga harus bersaing dan di luar. Misalkan keripik sambal Sibolga itu kan itu terkenal ya, dia kecil-kecil ya, ada manisnya kalau dia mirip-mirip sande. Itu disimpan juga. Lebih laku dia kadang-kadang karena mereka udah mengemas bisa untuk oleh-oleh. Sementara keripik sambal kita masih sedikit yang mengemasnya secara baik. Nah, untuk itu pun kita udah membuat kemasan yang kita mulai dari kita bagikan ke pengrajin sehingga mereka seragam kemasannya, dia tinggal nulis saja ini siapa punya. Karena di Sibolga itu asalnya begitu juga. Di Sibolga itu semua produk keripik sambal Sibolga itu sama semua kemasannya. Itu awalnya dari bantuan pemerintah sebenarnya. Begitu mereka udah laku dan terkenal, mereka tak mau rubah desainnya, hanya menambahkan namanya aja usahanya. Misalkan kita lihat kacang siobuk. Kacang siobuk kan sama semua itu. Mulai dari apa? Taruh terus ke apa sama semua. Itu kan awalnya bantuan pemerintah. Tapi karena udah terkenal, mereka nggak mau rubah, paling nama-namanya aja. Jadi memang perannya pemerintah itu sangat diperlukan ya, agar mengangkat UMKM ini bisa lebih masif. Ya di luar kayak kita sekarang ini bisa kita ini, cuma memang kita punya keterbatasan peralatan, keterbatasan dana. Misalkan banyak juga rumah-rumah kemasan yang ada di pemerintah nggak terlalu efektif ya, nggak terlalu efektif. Nah sekarang di sini pun itu yang banyak membantu kemasan UMKM itu punya BUMN yang ada di PLN ya. Itu sangat membantu mereka, itu pun sangat terbatas. Nggak bisa nggak bisa murah, nggak bisa betul-betul bagus, sangat terbatas. Jadi perlu gerakan-gerakan atau usaha-usaha yang lebih signifikan, lebih masif untuk menaikkan UMKM. Dengan inilah makanya kami diskusi dengan Adinda Kiman, dengan Bang Soleh, dengan abang yang lain juga termasuk Bang Saud.
bahwa untuk meningkatkan ekonomi Sidimpuan ini yang 70%-nya jasa ya. Nah dari 70%, 30% itu perdagangan. Jadi sangat mungkin bahwa UMP ini bisa menopang ekonomi rakyat. Apalagi di Krismon yang lalu, yang ekonomi itu justru UMKM yang kecil-kecil banyak ini yang bisa bangkit, bisa survive ya. Nah, dengan modal itulah kita kemarin maju di Golkar, kita diminta juga menyampaikan visi-misi. Ya visi-misi kami yang kami sampaikan UMKM, ekonomi kreatif, sedikit nanti ada pariwisata dan pendidikan terutama prestasi ya. Banyak juga di Sidimpuan itu atau di Tabaksel namanya gedung-gedung apa namanya ya, yang bantuan pemerintah itu, yang pelatihan apa nih? Iya banyak itu nggak terpakai itu kami dan bantu ya. Itu banyak yang nggak terpakai padahal banyak apa namanya dana, kalau dana APBD kan terbatas di sini hanya 900 atau 850 ya. Jadi memang kita perlu membantu ya, kalau misalnya nanti kita ditakdirkan bisa jadi wakil wali kota, ya kita berkeinginan bagaimana caranya kita membantu pemerintah Sidimpuan itu mendatangkan dana-dana di luar negeri, baik dari kementerian dan kalau banyak, apalagi 2-3 tahun yang lalu yang namanya UMKM itu semua kementerian, semua lembaga aktif membawa isu UMKM. Sementara kita nggak bisa ini, misalkan Sandi Uno datang ke Toba tapi nggak nyampe ke Badan Sidimpuan. Nah kalau dia nyampe ke sana kan itu gaungnya lebih ini lagi. Ya, hal seperti itulah yang mungkin ke depan kita bisa upayakan, apalagi Danau Toba udah semakin ramai. Sidimpuan dan sekitarnya harus bisa mengambil manfaat ya dari kondisi ke depan nanti. Di era sekarang ini kita berdemokrasi ini kadang-kadang ada hal-hal yang di luar daripada keinginan kita, kadang-kadang tentang hati nurani kita. Dan memang itu kenyataannya sekarang ini. Seperti misalnya Adinda punya semangat ataupun suatu konsep yang sangat bagus, tapi nanti belum tentu partai politik mengusung. Ini masalahnya. Kadang-kadang mereka berpikir dari bisnis. Apalagi saat ini saya dengar, betul memang saya ini, teman-teman saya di sekjen partai politik ini banyak. Jadi mereka melihat dari survei. Kalau survei kan akan titipan. Saya kira Pak Prof hafal sekali lah sama ada mata, hafal sekali lah. Jadi kita nggak tahu mana lagi yang bagus, mana yang ini. Dari satu pihak lain di masyarakat sekarang ini sudah ada timbul rasa apatis. Ya hanya berpikir pesta sekali 5 tahun. Apa yang bisa kita peroleh? Mau jadi apapun Bapak itu, kalau sudah dulu di situ kita nggak ada hasilnya, sekarang aja itu. Nah, ini membuat partisipasi dari masyarakat kita ini sekarang ya sebodoh. Seharusnya ini sekarang mencoba kita kembalikan supaya kalau kita ingin maju, memang harus pemimpin itu harus betul-betul punya visi misi yang tepat. Jangan karena memiliki keuangan yang banyak, akhirnya timbul nanti ya kayak jual beli untuk rugi. Kapan kita maju? Kalau kita bicara UMKM misalnya, UMKM ini kalau orang ekonomi regional bilang interlinkage-nya sangat besar. Tadi Bang Kau bilang di mana? Bahan bakunya ada enggak? Singkong itu kali bahan Sidimpuan di Indonesia kita impor sekarang. Singkong. Padahal singkong cucu aja tumbuh. Karet, ngomong kita dulu waktu kita macam sekolah kan dari karet. Kita impor karet sekarang.
kita impor dari Pantai Gading, kita impor dari Filipina, kan kurang. Padahal itu adalah kekayaan yang dikasih untuk kita. Jadi kalau kita kembangkan dari UMKM-nya, dari pengolahannya, ya kan perubahan baku. Ya. Bahan baku itu nggak bisa jauh-jauh dari pengolahan. Jadi ini harus dibuat sebagai satu kesatuan. Bang Ali tadi benar, komoditi-komoditi yang jadi itu adalah yang dapat afirmasi dari pemerintah sebelumnya supaya berkembang, artinya itu susah didanai. Ya. Contohnya apa? Sawit. Sawit itu kalau nggak ada dulu program PBS ya, penanaman besar swasta nasional, ya, orang baru tahu kemarin yang dikasih kreditnya 1, 2, 3, 4, nah jadi sawit. Jadi ada subsidi kreditnya, kemudian juga dikasih bidinya dijamin. Nah, singkong itu salah satu yang kita anggap remeh, Bang. Tapi itu manfaatnya ataupun potensi pasarnya tinggi sekali. Kalau untuk makanan, untuk industri, ya, etanol, blend, ya, kebutuhan Uni Eropa itu nggak pernah bisa kita kayak ini. Jadi kalau kita kembangkan dari UMKM ini, kemudian bahan bakunya ada di situ, ya, baru pemasaran. Oke, di sini kita sudah harus bekerjasama dengan siapapun kawan-kawan kita di Jakarta, teman-teman. Terutama Pak Giman ya, kemarin itu apa? Mungkin ini masalah sawit ya. Kemarin kan kebetulan ketemu dengan dirutnya Bayan Group. Bayan Group. Mereka itu ada mengadakan seminar di ITB, mengenai energi terbarukan dan energi baru dan terbarukan kan gitu. Jadi sawit ini ke depan katanya itu bisa jadi B100 nanti kan begitu kan itu. Jadi prospeknya kayak gini, maksud saya informasi itu juga disampaikan ke masyarakat. Komoditi apa pilihan mereka itu. Ya juga ya di luar negeri itu kan ada IPTC ya. Information Promotion Training Center gitu loh, di bawah ATC gitu ya. Kayak gitu saya rasa ya biar kita go internasional, IPTC ini harus kita manfaatkan itu ya Pak. Pak Prof ya. Ada penelitiannya. Oh gitu ya. Kalau udah penelitian Pak Prof itu kan. Jadi yang konteks dengan IPTC itu signifikan pengaruh terhadap ekspor. Ini kan betul lah. Oh gitu ya. Kalau saya cuannya aja. Jadi Bang Prof, kebetulan kita juga main di Alsintan kan. Bang Purba ini sedang meminta ke kita untuk merancang penyulingan nilam itu yang kapasitas 500 sampai 1 ton. Jadi ini mudah-mudahan lah nanti jalan ya, dan nanti rencananya mau tokenya toke Bang Purba. Tapi kita jualan harus keluar negeri ya. Jangan di Indonesia katanya ya. Mudah-mudahan lah jalan ya. Saya kira memang Bang Purba ini di pemerintahan atau tidak emang juga jalan dia di sana gitu ya. Dan oh ya, ini tadi sekalian update aja Bang Prof ya. Saya kebetulan juga minggu lalu dipanggil Bang Darmin sama Bang Sofian Jalil itu. Sekarang lagi mereka dorong, dan kebetulan kita emang expertnya di situ. POME itu menjadi SI aviation fuel gitu ya, untuk pesawat terbang gitu. Nanti nyambung juga dengan yang bilang Bang Purba tadi. Kan kita semuanya sawitnya itu kan potensi juga ya kita vaksin itu ya. Penelitian tadi. Nah kebetulan ketemu juga dengan teman-teman dari Kementerian Pendidikan gitu ya, kemarin juga bahwa moratorium juga kesulitan juga sama Jenderal Saud waktu tahun 2016 itu beliau ketua umum yayasannya, saya ketua hariannya, untuk waktu itu sudah bukan penegrian sebetulnya diserahkan kepada Jenderal Saud oleh Bupati Mendengarkan Dahlan Hasan Nasution. Tanggal 4 Agustus datang ke rumahnya, dia menelpon saya, akhirnya kami ketemu malam bahwa ada PP peraturan pemerintah tidak boleh lagi Pemda mengelola perguruan sifatnya ya sehingga diserahkan Pak Saud. Pak Saud 3 kali menjawab tidak.
ya, sehingga melakukan ada lobby ya. Nah, setelah diserahkan kepada beliau, nah kita lakukanlah. Ada problem di kita, good itulah yang jadi problem. Artinya tanggal 4 Agustus 2016 sudah diserahkan kepada tim pesawat, tapi baru diserahkan oleh Pemda, artinya di luar dari kembali lagi kurang dihargai waktu itu Bupati Mandailing Natal. Mereka punya kekuasaan, sehingga kalau memang diserahkan ke yayasan tentu style Mandailing Natal itu waktu itu sebetulnya kan yayasan, Pak. Yayasan, tapi eselon 2. Aneh itu sebetulnya. Satu poin. Yang kedua, dibuat BLU. Kebetulan kan ikut BLU kan Yayan Sumatera Utara waktu itu sama Bang Mulia. Jadi dibuat BLU, padahal tidak ada di daerah BLU, adanya BLUD. Nah itu Bang, itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga adalah pegawai itu ditempatkan di situ. Sehingga dalam hal setelah itu, setelah dipimpin oleh Pak Saud, nah saya dapurnya, nah, beliau adalah yes, no, revisi. Nah, dalam perjalanan ternyata 10 bulan bisa jadi negeri. Iya. Jadi tergantung siapa leadernya, Bang ya. Pertama adalah itu tadi pertama leader. Yang kedua adalah berbeda dengan Cilegon, Pak. UGN waktu itu kan salah satu tugas dari panitia pembentukan Korps Negara adalah menegrikan itu. Nah, kalau style Mandailing Natal seluruh aset, seluruh SDM diserahkan kepada pemerintah. Kalau UGN tadi yayasan dengan pengelola sekolah beda. Saya pun kalau saya sebetulnya jadi yayasan UGN itu gak akan mau saya kasih, karena pekerjaan saya di situ, penghasilan saya di situ, ya kan? Jadi pilih seperti Trisakti sekarang, Bang, gak akan mau menyerahkannya kepada pemerintah, walaupun kampus yang dilokalkan masih pemerintahnya Dipaksa sekarang. Dipaksa sekarang mudah-mudahan jadi gitu. Nah, jadi perbedaan itu sangat sulit dipecahkan di Nasdem buat. Walaupun tahun 2018 atau 2019 Bang Sahrul menyiapkan lahan di Spiro. Nah, tapi kan kalau yayasannya nggak memberikan kan susah. Nah, jadi itulah kepiawaian dari Anggion Ali untuk bagaimana supaya salah satu perguruan tinggi negeri muncul lagi di sana. Tadi saya bilang YTI, tentunya kita lah dari YTI lebih pendukung Bang Ali bisa berhasil dan dipilih. Lalu harapannya memang itu, jadi ada semacam promosi yang sifatnya ketat dan berkelanjutan, tidak membiarkan UMKM itu dilakukan sendiri dari mereka. Jadi itu yang paling utama menurut saya. Kemudian juga sebenarnya akses pendanaan memang kalau kita lihat memang yang paling krusial di UMKM ini kan di pendanaan, dukungan pendanaan. Mestinya Pemko itu bisa mendukung mereka, walaupun sebenarnya program-program yang ini kan sebenarnya bisa, misalnya melalui tadi lah, event promosi penetapan yang standar UMKM yang bisa didanai misalnya, itu kan bisa sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemda. Jadi itu yang saya lihat. Selain tadi perencanaan untuk tata ruangnya, akses pendanaannya dan akses promosinya. Satu peluang besar yang kita harus lakukan ke depan itu bagaimana kebijakan nasional kita sudah menuju kepada hilirisasi. Artinya kita harus menyiapkan SDM yang cukup handal untuk mengambil bagian di hilirisasi itu. Setidaknya kita di sana punya daerah tambang, punya daerah-daerah industri, daerah akan berkembang nanti. Orang untuk bisa terlibat di sana tidak perlu memiliki pendidikan spesifik dengan kesarjanaannya, misalnya harus mereka kuliah di pertambangan, kuliah di metalurgi dan lain sebagainya.
mungkin dengan pendidikan, pelatihan ya, di postgraduate-nya setelah mereka sarjana, mereka yang lulusan SMA dan SMK, dengan pendidikan minimal 6 bulan mereka sudah bisa kita berikan sertifikasi dan bisa merebut dan mengambil peluang di wilayah-wilayah yang terjadi hilirisasi itu. Dan satu ciri khas ekonomi perkotaan itu memang mengandalkan hilirisasi. Dan yang paling membantu itu di kota, karena ada banyak daerah-daerah sentra produksi di wilayah Interlakia, ada Madinah, ada Paluka, ada Palas, ada Tapsel, ada juga Tapanuli Tengah, bahkan ada Labuhan Batu. Kota Sidimpuan ini menjadi sentra hilirisasi untuk mengambil manfaat terbesar di situ. Nah, kalau kita lihat dalam manajemen agroindustri dan itu, justru margin tata niaga terbesar itu ada di pengolahan dan distribusi, bukan di produksi. Produsen itu hanya maksimum dia menerima 15% dari harga konsumen air. Nah, yang terbesarnya justru ada di margin. Margin itu adalah penerima terbesarnya adalah di hilirisasi. Mungkin gini sih yang saya lihat ya, saya pribadi yang memoderasi diskusi hari ini, satu hal mungkin yang menjadi catatan untuk Bang Ali, ya semangat daripada Komkom ini, ya pasti mungkin tidak juga luput dari, karena mungkin Komkom ini melihat Bang Ali selalu sudah berbuat gitu, ya artinya seandainya Bang Ali di situ kita percaya gitu ya. Komkom ini meringankan langkah datang ke sini aja, ini kan sudah sebuah kekuatan ya. Ini binaan BI sama dengan binaan Pemko itu semua masuk di UMKM Center. Jadi binaan BI dia masuk UMKM Center, binaan UMKM masuk ke UMKM. Jadi semua menjadi anggota kita. Tidak melihat dia binaan siapa, yang jelas kita bersama-sama berkumpul ingin memperbaiki produk dan menembus pasar. Itu tujuan kita. Makanya semua binaan masuk ke sini. Keberadaan UMKM Center ini membuat dinas operasi UMKM ya, mereka juga akhirnya semangat juga. Iya, pokoknya kemana-mana bawa produk ini, produk binaan kami gitu. Bagus, nggak ada masalah gitu. Jadi akhirnya bersinergi gitu. Kalau saya lihat para Sidimpuan ini, terus sekarang saya agak sering ke sana. Sebetulnya potensinya cukup bagus, sangat bagus sekali. Sangat bagus. Apalagi UMKM ini, sangat bagus. Apalagi sekarang ini kan, kalau saya kan tidak punya bisnis saya, tapi istri bisnis. Tapi saya lihat dari cara kerja dia, dari hitung-hitungan dia pun, bos Sidimpuan ini cukup untuk kemajuan ekonomi cepat. Tinggal sekarang ini nanti bisa nggak pemerintah menyambut ini? Saya terus terang banyak kecewa. Kita ini pelaku bisnis mau membawa investasi ke sana. Urusan pajak, urusan sertifikat, urusan ini masih dibola-bolain. Udah bicara sama wali kota, ini nih tak jelas juga. Karena di sini lah kadang-kadang keapatisian daripada pelaku-pelaku usaha ini begini. Kita belum lagi berusaha sudah langsung mulai hal yang salah. Maka seharusnya kita harapkan nanti itu siapapun bupati atau wali kota di sana itu harus duduk, kita ceramahin dulu. Memang itulah rencana kami kemarin. Bang Asar Luis sudah rencana untuk di Madinah, kita rencana untuk siapapun dengan dulu kita ngomong. Biar kita lagi kontrak, karena selama ini udah malu kita kelakuan daripada pejabat-pejabat itu kan ke hulunya ya, yaitu bahan baku. Kehilirnya ini juga UKJIS atau terkaitan yang sangat kuat dengan yaitu pariwisata. Ya, jadi Palu itu kan cermat ya, bangun di Selangit, bandara, ya. Itu ekonomi daerah-daerah sana kan berkembang cepat sekali. Institut itu yang
Ya. Dulu kan D3 aja gitu ya, sekarang sudah jadi universitas gitu kan. Karena dukungannya luar biasa. Jadi pariwisata ini menjadi salah satu operator juga untuk produk-produk kita. Yang harus diajarkan nanti adalah di samping dari kesehatannya, kemudian maupun packaging. Oleh-oleh itu ini packaging. Di Jepang itu kan barangnya simpel aja, tapi dibuat bagus. Dan packaging itu lain apa bro? Ya, kita kayak curah, harganya segitu. Kalau packaging warnanya bagus, dia mau beli mahal. Jadi saya rasa yang ketiga, yang terakhir itu adalah kaitannya dengan yang dulu sudah kita kerjakan, sudah kita usulkan. Semua ini pasti membutuhkan keterampilan dan pendidikan, vokasi. Delta itu sebagai salah satu bukti mereka berpikirnya jauh, ya, bahwa pendidikan yang akan mensupport itu. Di kita, usaha kita untuk menegakkan buku itu iya sih. Udah banyak habis mau kita di sana kan? Karena kita belum balik sana itu nggak ada biaya pakai dari kantong. Iya. Serius. Soalnya nggak mau juga sehat. Iya, ulah hebat sendiri. Iya. Itu nanti walaupun maju bang, itu ditargetkan bang. Ya. Ini akan jadi negeri. Ya harus berani bilang gitu. Ya kita yang dari sini nanti akan berani juga. Ya. Minimal kan waktu itu sertifikatnya apa? Udah dapat bang. Ya. Sebelumnya nggak ada sertifikat tuh. Tapi yayasannya nggak mau. Pokoknya yayasan sama regulator bersama-sama. Saya orang sertifikat apa pun ada. Yayasan kan dipendal bang. Makanya nanti kerjasama dengan itu ya. Itu aja stand Madinah lah, itu yayasan. Nah, masuk 6 bulan jadi. Jadi kalau Madinah. Masa langsung kita si Bobi juga kita ada. Karena yayasan nggak mau. Karena saya nggak mau. Nah itu kendala terbesar kita di pengembangan UMKM itu selalu itu kepada skala ekonomi. Nah, ketika skala ekonominya mencukupi, maka dia bisa merebut pasar yang lebih luas. Nah, untuk itu kan tidak hanya modal urusannya. Nah, di sana kita harus bagaimana kita lihat teknologinya, bagaimana kita memilih unifikasi daripada tadi pelaku-pelaku ekonomi itu, dan bagaimana juga kita nanti membuat produk-produk yang unggul, yang unik ya, yang didukung. Produk unggul itu bukan harganya mahal, tetapi secara teknologi bisa dikerjakan oleh masyarakat, kemudian secara sumber daya tersedia, bahan baku penolong, dan secara marketing dia memiliki orientasi pasar yang jelas kan. Modal itu adalah bagian terakhir yang akan kita berikan. Begitu nanti kita ada pasar, kemudian kita tentukan produknya, kita tentukan skalanya, kemudian kita pilih teknologinya yang tidak terlalu canggih tetapi kompatibel antara biaya masukan dengan output harga jualnya kan gitu. Sampai terakhirnya nanti kan baru kita perhitungkan berapa modal yang kita butuhkan. Tergantung yang modal ini, kami punya pengalaman panjang. Kebetulan saya 17 tahun di PMK ini terkait dengan penanggulangan bencana. Dan saya lebih spesifiknya di pemulihan pasca bencana. Pengalaman saya setelah barangkali ketika orang kita mengangkat mengembalikan kapasitas mereka itu. Nah justru masalah-masalahnya yang terbesar di situ lembaga penjaminnya. Ketika mereka sudah tidak punya aset lagi untuk dijaminkan, maka butuh ada lembaga penjamin. Nah selama ini saya menggandeng lembaga zakat. Nah, Basnas itu ternyata luar biasa, dia memiliki omset per tahun itu antara 130 sampai 250 triliun. Karena potong atas, jadi semua pegawai negeri, TNI, Polri, BUMN itu potong atas, zakatnya dibayarkan, dipotongkan langsung di atas. Dan itu juga mereka punya misi yang sangat mulia juga. Bagaimana mereka sekarang tidak lagi pendekatan mustahil, tapi pendekatan bagaimana zero to hero. Kalau hari ini mereka sebagai penerima zakat, tapi diharapkan nanti dengan pembinaan lanjut ya, tahun depan mereka akan menjadi pembayar zakat. Nah itu di praktek itu kita sudah lakukan itu seperti di Palu, kemudian di Lombok kemarin,
kemudian terakhir didiamkan di Lampung, dan Lampung alhamdulillah Pemdanya ngambil alih, pemerintah kotanya mengambil alih lembaga penjamin daripada Jakarta. Metodenya seperti ini. Ketika UMKM ini ingin mengembangkan skala produksinya, itu modal, dia diakses kepada KUR. KUR itu kan nilainya kan antara 50 juta sampai dengan 500 juta kan, untuk kapal guna atau dengan kelayakan usaha atau dengan ada penjaminan. Nah, kendala mereka itu biasanya itu dalam pengembalian banyak kreditnya kan. Kalau tosannya harus dibebankan dengan bunga, bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan untung karena di awal-awal produksi itu kan bumbunya kecil. Nah kalau kita misalkan itu nanti 6% itu bagi dia terlalu besar 6%, karena untuk yang diambil itu paling perdagangan ketat sekali persaingannya, antara 3 sampai 5% yang mereka bisa harapkan. Nah kalau 6% itu nanti masuk juga dalam beban cicilannya dia, itu akan membuat dia susah untuk berkembang. Nah maka 6% inilah kemudian yang kami jaminkan, kami subsidi lewat zakat. Sehingga misalnya kalau zakat ini kalau misalnya peminjam ini 100 juta, berarti kan dia menjadi 6 juta bunganya kan gitu. 6 juta ini yang diambil oleh lembaga penjamin atau Basnas tadi kan. Sehingga pada saat pemberian cicilan itu sudah joint account. Begitu dia setorkan pokok pinjamannya, maka secara otomatis nanti di rekeningnya si penjamin ini nanti juga. Karena yang saya tahu memang saya Bang Ali Bang akhir-akhir ini agak intens berkomunikasi, memang siap untuk kerja gitu. Siap untuk kerja, siap untuk berpartisipasi, siap dengan berbagai program, apalagi tadi mungkin saya pun ada banyak catatannya ya, mungkin Bang Ali juga udah mencatat banyak ide-ide yang disampaikan oleh Komkom ini, termasuk tadi mempermudah agunan finansial gitu ya. Saya Ananda Lugis itu saya akui dulu, saya tamat kuliah itu ijazah saya borokkan, tapi bukan ke bank gitu, cuma seorangan gitu, karena ke bank nggak laku. Iya kan? Itu bagaimana itu bisa diaksepsi oleh bank kan gitu ya. Tapi kan saya kira kan ada modifikasi dari bank digital itu kan ya. Sekarang kan yang dilihat juga valuasi bisnis kita, nggak sekedar itu aset yang sifatnya tangible gitu ya. Jadi ini memang juga bank ini juga menurut saya harus adaptif gitu ya, harus adaptif karena apalagi bagi Genjet dia pasti nggak mau lah dengan ribetnya persyaratan itu gitu ya. Nah ini saya kira nanti kalau Bang Ali mudah-mudahan benar-benar duduk di situ ya, bisa menginisiasi itu, dan saya tadi dapat semangatnya bahwa Komkom ini apalagi nanti Bang Ali udah istilahnya berproses gitu ya, mungkin lebih siap lagi kita lakukan untuk terus untuk dana memang itu salah satu yang dikeluhkan masyarakat ya, UMKM ini pendanaan. Saya kira yang dari IPAR Nelwan tadi itu salah satu jalan keluar, opsi di mana UMKM itu mendapat pinjaman tanpa beban bunga ya, tanpa beban bunga dan kerjasama dijamin, bukan tanpa dijamin. Iya, bunganya disubsidi. Iya, jadi tapi ada juga sebenarnya syariah itu ada yang namanya produk Al-Qadul Hasan itu pinjaman mau balik boleh, nggak balik nggak apa-apa. Iya, itu ada juga bisa dijejakin nanti di mana itu bisa kita dapatkan. Saya kira ini merupakan satu hal yang sangat bagus sekali. Dan untuk UMKM ini, saya paling sering lah. Kalau pulang itu cari di mana sih kita beli panggil, di mana sih kita beli bersama itu. Saya sering cari spill, karena saya kelewatan terus, karena nggak ada mereknya tuh. Itu kan hanya kayaknya ya kan. Nah, saya sini lah. Kalau pemerintah ikut misalnya, coba kita lihat tempat-tempat lain. Misalnya kita ke Bandung sana, oleh-oleh atau Bogor aja. As Bogor, aslinya ada semua. Ini ada nggak ada. Di sini menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak bertanggung jawab. Semua itu masih usaha daripada pelaku-pelaku ekonomi itu. Nah, untung mudah-mudahan nanti pada bulan nanti bisa terpilih. Supaya nanti tinggal nanti kita menagih janji. Menagih janji kita ini.
Kenapa? Kita ingin supaya maju. Jadi saya waktu kemarin itu ada musrentan nasional, presiden pagi siangnya dan salah satu narasumber yang mau menjabat saya kebetulan. Saya bilang itu, saya contohkan daerah kalau brand-brand ini nggak diatasi, ya itu artinya dia akan susah maju. Daerah-daerah kita di sana, Tabaser lah, itu kan paling banyak yang bagus-bagus ya, baseline-nya kan keluar. Kenapa dia keluar? Karena nggak ada sekolah yang bagus, sehingga yang tinggal ya yang kelas nomor 2, nomor 3, yang belakangnya yang mereka yang membangun itu kan, ya itu kan masuk-masuk di birokrasi segala macam itu. Jadi kalau nggak kita buat sekolah yang bagus, ya akan kita seperti itu. Passing grade loh. Iya. Kalau kita di Jepang misalnya, di Jepang kampung-kampung lah kita bilangnya, pulau yang tahu dari mana. Universitasnya pun baru dengar kita, ya. Tapi kalau kita lihat kualitasnya nggak ada dengan Kyoto, di Tokyo. Artinya apa? Dia harus ke Kyoto, harus di Tokyo, harus di Osaka. Yusu dia apa itu tetap bagus, sehingga mereka itu yang bagus bang. Ya. Kalau kita kan, ya kita lah contoh jeleknya gitu kan, udah jadi sih nggak mau pulang kan. Ya, jadi itulah harus ada keterkaitan yang kuat dari rumah tangganya, kemudian UMKM-nya tadi, yang kita cari itu adalah punya linkage kemana-mana, kemudian baru ke pendidikan, masuk ke vokasi. Saya kira dari saya itu barangkali ya kita akan tetap dukung jadi atau nggak jadi. Karena potensi bisnis saya itu bisa, Pak. Bukan jalan terus. Jalan terus. Terus mengenai seperti tadi dari lay kami, tadi jumlah produk ya? Iya. Itu juga sangat penting memang. Ya, mungkin yang skala prioritas. Iya, nggak perlu banyak. Katakan 10 saja produk itu udah bisa dikembangkan dalam satu periode, itu udah luar biasa. Misalkan ada keripik sambal, ada alame, ada karakolin, ada beteng-beteng, ada yang lain misalkan. Itu aja bisa dikembangkan dan bisa menembus keluar Sidimpuan atau bisa berkuasa di lokal, nggak diintervensi produk-produk dari luar. Itu juga udah hebat sekali. Karena banyak produk dari Medan pun banyak masuk ke Sidimpuan. Iya, itu jelas itu. Produk dari Medan pun banyak itu. Dari Medan masuk ke pasar-pasar di Sidimpuan, ke warung-warung. Itu orang-orang itu yang bolong kayak apa itu yang kecil-kecil itu dari Medan semua itu banyak. Tapi nggak masalah. Iya. Kita sudah masuk sini, kita ekspor apa? Itu dia. Jadi yang kita punya nanti kita kirim juga. Makanya dalam waktu dekat kami akan membuat toko UMKM di Sudirman, UMKM Center itu. Kami akan buka kue subuh. Nanti buka juga seharian, nanti ada produk-produk UMKM yang udah layak kita jual sekarang kita. Nah, dalam waktu dekat kami juga lagi menjejaki tempat memasarkan produk-produk UMKM ini di jalan lintas keluar kota. Misalkan di Pagarutan atau di Batuna 2 gitu. Sekarang kita jejaki ada beberapa lokasi kerjasama untuk mendapatkan tempat yang layak. Misalkan tempatnya agak luas, nanti misalkan di sana ada yang sedang mengalami, ada yang sedang membuat apa, jadi ditampilkan. Iya, jadi lagi masak juga dilihat orang, sehingga sebagai wisata juga jadinya, ayo kita kesana ya sambil foto-foto ya kan, kirim kemana-mana, jadi cepat menyebar. Itu sedang kita jadi semua. Mudah-mudahan satu persatu nanti bisa kita eksekusi ya. Nah itu tadi, kalau kita nanti berhasil bisa jadi wakil, mungkin bisa lebih cepat ya. Kita misalkan untuk rumah kemasan, misalkan kalau pemerintah betul serius,
dibuat rumah kemasan, tapi yang dikelola oleh swasta. Kalau properti kelola itu agak sulit. Jadi harus dikerjasamakan dengan pihak swasta. Nah, ini UMKM Center mulai seperti ini bekerjasama dengan Pemda yang mengoperasikan UMKM Center. Jadi bukan itu ya. Yang rumah galerinya si Regar itu yang di perpustakaan. Oh iya. Bagus. Ternyata dia bikin apa? Produk kemasan. Itu tidak kalah yang dari produk. Jadi di perpustakaan itu kan salah satu stafnya itu kan di bawahnya kepala perpustakaan ada apa gitu? Kepala seksinya itu ini. Di fotonya yang orang perlukan misalnya. Rosi Kulbari. Diana ya. Oh iya, situ sekelas saya. Nah, Diana di situ. Jadi dia kreatif juga. Di sana ada latihan tari, ada bahasa, ada komputer gitu. Perusahaan itu. Itu perpustakaan lengkap bukunya tapi sepi. Nggak ada yang datang ke sana. Jadi itu juga kemarin kita usulkan misalkan buat kafe di depan ya, di depan halaman perpustakaan laporan itu kan luas tuh. Ya mungkin karena nggak ada yang mau eksekusi aja. Kalau dibolehkan lah misalkan pihak swasta menyewa itu banyak yang mau sebenarnya. Memang itulah kalau dengan pemerintah mau dikerjasamakan dasarnya nggak ada sehingga mereka mungkin takut ya. Nanti dibilang ini korupsi atau apa. Jadi memang hal seperti inilah yang perlu diterobos ya, ada terobosan sehingga ketemu jalan keluar. Saya kira masukan dari sahabat-sahabat semua sangat bagus dan tentu akan kami catat untuk nanti kita pilih untuk dijalankan sebagai program. Saya kira itu pada akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Om Sudena, atas saran-sarannya, dan sekaligus kami juga mohon maaf apabila ada penerimaan kami yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang tepat. Tentunya kami juga mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, sukses, apapun yang kita inginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus ke UMKM itu tidak kondisional Bang, ya, jadi mau di pemerintahan atau bukan, potensi itu memajukan itu dari situ. Tapi alangkah bagusnya kalau jadi, karena peluang untuk mewujudkan kan jadi lebih besar. Oleh karena itu nanti barangkali kalau jadi agak lebih cermat di dalam membuat di lapangan dan program-programnya itu. Yang paling dominan kan saat ini voters itu kan generasi muda, katakanlah milenial gitu. Oleh karena itu nanti timnya pun katakanlah kebanyakan yang milenial itu ya, satu. Nomor dua, untuk yang selain daripada milenial tadi yang terbanyak itu memang kebetulan adalah pelaku usaha mikro ini, termasuk petani-petani yang di beberapa desa yang masih ada. Itu pun harus digarap khusus, karena kuncinya kan sebetulnya adalah terpilih kan. Nah, oleh karena itu strategi untuk mendekati dua kelompok itulah harus diperbanyak, kita dibuat. Ya kalau bisa dengan para Irsan kan, karena dia udah menguasai kan di lapangan. Jadi kalau misalnya nggak jadi dengan itu pun belum berakhir, masih ada kemungkinan kan ke yang lainnya gitu ya. Belum kiamat lah. Belum kiamat gitu. Itu aja.